Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu ya kita sekarang di kelas marketing properti. Dan sekarang kita masuk di kelas dasar. Dan di kelas dasar ini saya akan menjelaskan mengenai istilah wajib hafal properti. Nah, jadi istilah ini teman-teman wajib hafal banget, karena hal-hal di sini pasti ditanyakan oleh konsumen. Ya, apa aja itu? Kita lihat langsung. Nah, ini dia beberapa hal yang harus teman-teman ketahui istilah-istilahnya. Yang paling pertama adalah kafling ya, teman-teman harus tahu juga itu apa itu kafling. Kemudian PPJB, akad, SAM, girik, letter C, properti, pajak, zona hijau, zona kuning, HGU, HGB, AJB, dan NJOP ya. Jadi istilah-istilah ini teman-teman wajib hafalkan dan akan saya jelaskan satu persatu. Jadi mau teman-teman bisa memahaminya ya. Kalau misalkan teman-teman hal ini aja nggak hafal, saya yakin ketika ditanya konsumen itu pasti akan kebingungan sendiri gitu kan. Tapi kalau teman-teman ini dua hafal semua, insya Allah teman-teman nanti ketika ada yang ditanya, teman-teman bakal langsung nyambung. Oke, nah yang pertama kita bahas mengenai istilah properti ya. Properti itu apa sih? Nah, di sini ada pengertiannya nih. Jadi properti itu adalah berupa tanah dan bangunan serta tanah sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan ya. Jadi teman-teman semua, properti ini maksudnya adalah seperti sarana bangunan tanah gitu ya, yang kemudian bisa dijual belikan gitu kan. Jadi properti ini mungkin kalau misalkan kita lihat ya, kalau bahasa Inggrisnya kan itu bisa juga mengartikan kepada suatu benda ya. Misalkan seperti dalam acara misalkan ya, kan itu memakai properti ya, peralatan untuk panggung. Nah, itu kan disebutnya properti juga. Cuma yang kita bahas sekarang bukan itu, tapi properti ini adalah lebih ke arah berupa tanah, bangunan ya, serta sarana dan prasarananya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah ketika teman-teman mendengar kata properti, terutama di bidang properti ya. Nah, yang kemudian adalah kafling tanah. Nah, ini teman-teman pun harus tahu ya, karena nggak sedikit juga yang tahu mengenai apa itu kafling, dan begitu pun juga saya waktu awal saya nggak ngerti kafling itu apa. Tapi sebetulnya kafling itu adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu. Contohnya seperti gambar di sini ya, bisa teman-teman lihat itu ada tanah ya. Tanahnya itu teman-teman lihat tuh di pinggir ini kan jalan loh, yang belah kanan. Di belah kiri itu kan ada seperti lahan terbuka gitu kan. Nah, kemudian di lahan terbuka itu ada garis-garis kotak-kotak. Nah, itu yang namanya kafling. Nah, karena kafling ini letaknya di kota, ini bisa jadi kafling rumah ya, atau ruko gitu ya. Nah, itu maksudnya teman-teman. Jadi kafling rumah, kafling ruko itu artinya adalah kafling yang memang untuk dipergunakan untuk ruko dan rumah. Nah, kalau misalkan kafling villa, artinya tanah yang dijual itu dipergunakan, dimaksudkan untuk membangun villa gitu. Nah, kalau kafling serbaguna apa? Ya berarti kafling tanah itu yang disediakan oleh developer itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, atau peternakan, atau misalkan pengen dibangun saung atau rumah juga gitu. Jadi kalau serbaguna itu dia lebih umum. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang nanya kafling itu apa, maka teman-teman wajib banget paham ya di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah akad atau PPJB. Nah, ini juga istilah yang paling sangat-sangat penting ya. Ketika saya pertama kali jualan di sini pun saya nggak ngerti ya PPJB itu apaan sih gitu kan. Dan ternyata PPJB itu adalah kepanjangan dari perjanjian pengikatan jual beli. Nah, artinya PPJB ini merupakan jaminan hukum pada saat membeli tanah atau bangunan dari pihak developer ya. Nah, ini contohnya gitu kan. Jadi kita serah terima PPJB gitu kan. Di dalam map tersebut itu ada seperti dokumen itu adanya jual beli, keterangan jual beli, dan juga komitmen dari developer kepada konsumen. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman wajib banget gitu kan paham gitu kan akad gitu dan PPJB itu apa gitu ya. Nah, kemudian PPJB, kemudian di sini ada SHM ya. Nah, SHM itu apa ya, mungkin teman-teman udah mayoritas udah tahu lah ya gitu kan. SHM itu kan sertifikat hak milik gitu kan. Jadi
SAM ini adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu, dikeluarkan oleh BPN, diakui negara. Nah, jadi teman-teman, SAM ini memiliki status hukum yang kuat ya, karena untuk legalitas tanah itu kan selain SAM juga ada sertifikat letter C atau GIRIK gitu kan. Nah, kalau SAM ini dia diakui negara, artinya kalau misalkan ada orang yang misalkan ya ada yang klaim gitu atau apa, nah itu harus dipersidangkan gitu kan. Gitu. Nah, terus SAM ini pun dikeluarkan oleh BPN, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Jadi sangat resmi sekali gitu. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui mengenai istilah pertanahannya. Jadi ada tanah girik gitu kan. Ada tanah agendum, fair bonding, kemudian tanah petok D, tanah letter C, dan tanah agendum ya. Nah, cuma yang kita garis bawahi adalah yang biasa kita pakai atau kita transaksikan legalitas tanahnya itu adalah tanah girik dan tanah letter C gitu ya. Nah, jadi kalau tanah girik itu dia tanahnya dikuasai oleh seorang yang memiliki girik. Girik hanyalah bukti pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan kepada otoritas kolonial gitu ya. Jadi kalau girik ini dia seperti tanah turun temurun lah gitu. Jadi mungkin pada saat zaman kolonial dulu dia mengakui sebidang tanah itu milik dia, dan akhirnya dia pun membayar pajak kepada pihak kolonial dan akhirnya diwariskan terus sampai ke anak-anaknya ya. Nah, kemudian juga tanah letter C ini dia tanah di atas buku letter C yang merupakan buku register pertanahan yang ada di desa atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun temurun tersimpan di kepala desa. Nah ya gitu. Jadi kalau girik itu kepada otoritas kolonial, nah kalau tanah letter C itu tersimpan di kepala desa. Cuma pada umumnya tanah girik maupun tanah letter C itu biasanya masyarakat sudah mendaftarkannya ke desa gitu ya. Jadi kalau girik dan letter C itu aman dan bisa dinaikkan ke SHM ya. Jadi teman-teman kalau mendengar kata-kata kafling tanah yang statusnya girik atau letter C, itu artinya aman teman-teman, selama suratnya ada, karena itu bisa dinaikkan ke SHM. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh surat girik gitu kan dan letter C gitu. Nah, kalau ini sampel SHM yang belah kanan. Jadi beda banget ya antara legalitas yang letter C girik dan SHM. Nah, kalau girik dan letter C itu kan diakui desa daerah gitu. Artinya dia belum diakui secara nasional gitu oleh BPN. Oleh karena itu, bagi Anda yang sekarang memiliki tanah girik, sangat disarankan untuk dinaikkan ke SHM supaya aman. Nah, ini teman-teman mengenai zonasi lahan ya. Teman-teman harus tahu juga nih. Jadi kalau kita misalkan jual beli tanah ya, sama ruko atau bangunan properti, itu kita harus tahu juga itu zonasinya. Karena kenapa? Karena itu bagian dari ATR ya, administrasi tata ruang. Artinya kalau misalkan zona tersebut sudah sesuai dengan perencanaan pemerintah, maka kita insya Allah aman gitu. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, maka itu bisa jadi permasalahan yang akibatnya mungkin digusur atau misalkan bisa dipidanakan gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada peta ya, ini peta Jakarta nih teman-teman. Bisa kita lihat di peta ini ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna hijau, dan ada yang warna kuning gitu ya. Dan ada yang warna coklat juga. Nah, ini zona ini sudah ditentukan oleh ATR, administrasi tata ruang gitu ya. Artinya pemerintah sudah menetapkan wilayah-wilayah mana saja yang ditentukan untuk sesuatu gitu ya. Contohnya misalkan ada yang gambarnya warna merah. Nah, itu pasti dia zona merah ya. Zona merah di sini artinya dia kawasannya khusus pemerintahan ya. Jadi kawasan ini khusus pemerintahan, biasanya ada bangunan pemerintah di sini, dibangun di sini, atau misalkan emang khusus pemerintah dan untuk umum juga gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang warna ungu. Nah, yang warna ungu dia lahan komersil ya, untuk bisnis, misalkan untuk ruko, untuk hotel kayak gitulah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang warna coklat. Nah, yang coklat ini dia lahan terbuka ya. Seperti teman-teman lihat ini adalah di Monas ya, teman-teman. Jadi lahan coklat ini dia lahan terbuka dan digunakan untuk umum gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi lahan hijau ya. Lahan hijau pun itu pun mirip seperti yang coklat, lahan kosong, tapi dia emang untuk seperti
taman-taman gitu, penghijauan lah istilahnya ya teman-teman. Jadi di lahan hijau ini tidak boleh dimanfaatkan, tapi khusus dimanfaatkan untuk penghijauan lingkungan gitu. Nah kemudian ada lagi yang warna kuning. Nah ini teman-teman bisa kita lihat, kalau zona kuning itu dia lahannya khusus untuk perumahan, pemukiman penduduk ya. Nah artinya kalau misalkan teman-teman membangun rumah di sini itu kan itu boleh gitu kan. Tapi kalau teman-teman membangun rumah di zona merah atau zona hijau itu nggak boleh gitu, nggak bisa gitu loh, karena itu bukan diperuntukkan untuk itu gitu. Kalau misalkan teman-teman maksa nanti bisa dipidanakan atau bahkan bisa digusur ya karena kita ngebangun rumah di atas tanah pemerintah gitu kan, bahaya ya gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu penting banget karena banyak juga konsumen yang nanya ini lahannya bisa dibangun untuk rumah nggak. Nah itu kita tinggal jawab, oh ya bisa bu, karena termasuk zona kuning, artinya bisa dibangun perumahan. Seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas mengenai hak guna tanah gitu. Nah jadi teman-teman, mungkin teman-teman pun sering mendengar ya adanya HGU, adanya HGB gitunya, ada HM ya. Nah itu adalah istilah-istilah hak-hak tanah ya. Nah contohnya ini adalah HGU. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, HGU itu artinya adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan ya. Nah jadi teman-teman, HGU itu memang tanahnya milik pemerintah, artinya dia tidak bisa dijadikan hak milik teman-teman, tetapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan. Nah jadi HGU ini dia ada jangka waktunya tertentu dan ketika habis maka wajib diperpanjang gitu ya. Makanya kalau misalkan ada juga kadang konsumen itu nanya, mas ini tanahnya bisa di SHM kan nggak, atau mas ini tanahnya HGU bukan gitu kan. Nah maka teman-teman jawab kalau misalkan kafling yang kita jual itu adalah tanahnya bisa di hak milikan gitu, artinya dia bukan tanah milik negara gitu, tapi memang tanah milik perorangan yang bisa dijual gitu ya. Nah kalau HGU dia tidak bisa dijual beli tapi disewa gitu ya, disewa oleh pemerintah maupun oleh pihak gitu kan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah gitu ya teman-teman. Nah untuk jenis-jenis hak tanah supaya lebih lengkapnya lagi bisa kita lihat gambar di sini. Jadi ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan ya, ada hak pakai, ada hak milik ya. Nah umumnya yang wajib teman-teman hafal kalau jual properti ini wajib hafal semua gitu ya. Tapi kalau misalkan kita fokus jual kafling tanah, itu mayoritas masyarakat atau konsumen itu dia bertanya mengenai apakah bisa dinaikkan ke hak milik atau tidak gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman yang dijual itu adalah apartemen atau misalkan ruko misalkan ya, maka itu bisa menggunakan HGB ya. Jadi HGB itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri gitu. HGB diberikan untuk masa berlaku paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun gitu ya. Jadi ini gitu kan, kalau HGB itu dia membangun rumah atau bangunan tapi bukan di lahan pribadi gitu ya. Artinya pemilik ruko bangunan tersebut harus meminta izin kepada pemerintah gitu. Nah kalau HGU sudah tadi kita jelaskan ya, memang umumnya dia biasa dipakai untuk pertanian, perkebunan atau peternakan juga. Nah kalau hak milik itu udah jelas ya, jadi hak ini hak turun temurun ya, kayak misalkan girik atau misalkan letter C itu pun termasuk hak milik gitu, karena memang bisa dinaikkan ke HM gitu kan, disertifikatkan gitu kan. Letter C girik itu termasuk hak milik ya, coba belum di SHM kan gitu, artinya hak milik tersebut bisa disertifikatkan. Nah ada lagi hak pakai gitu kan ya, ada lagi hak pakai, jadi hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang.
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah gitu ya. Jadi ini hak pakai itu artinya tanah itu bisa dipakai oleh siapapun, tetapi dengan adanya izin dulu ya teman-teman, izin dulu kepada pemerintah terkait, singkatnya gitu. Nah, kemudian ada lagi istilah NJOP ya. Jadi teman-teman, di sini teman-teman kadang ada konsumen yang bertanya gitu kan, Mas, NJOP-nya lokasi kafling itu berapa gitu ya. Nah, ini tergantung ya teman-teman, untuk nilai NJOP ini nilainya beda-beda setiap tempat. Nah, teman-teman harus tahu juga gitu NJOP itu apa sih gitu kan. Nah, jadi NJOP itu adalah nilai jual objek pajak ya. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti ya. Nah, jadi teman-teman, NJOP ini dia bisa menentukan nilai jual tanah. Dan NJOP ini biasanya nilainya itu dia lebih kecil daripada nilai transaksi tanah sebenarnya ya. Contoh misalkan nih, ada rumah misalkan nilai NJOP-nya itu misalkan 100 juta gitu kan. Nah, tapi ketika dijual itu nggak harus 100 juta, itu bisa jadi 300 juta atau 500 juta gitu kan, tergantung dari pemilik tanah gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah AJB ya. Nah, jadi AJB ini adalah akta jual beli ya. Nah, ini pun penting banget teman-teman. AJB itu sangat penting bagi konsumen yang baru membeli lahan gitu ya. Jadi AJB itu seperti legalitas awalnya dulu, sebagai legalitas yang menunjukkan bahwa si konsumen itu telah melakukan transaksi dengan developer gitu atau misalkan pemilik tanah gitu kan. AJB ini adalah bukti otentik yang sah untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. Yang membuat AJB adalah pejabat umum berwenang seperti PPAT ya. Jadi PPAT itu kan pejabat pembuat akta tanah ya, artinya notaris lah. Jadi kalau AJB ini dia dikeluarkan oleh notaris, bukan oleh BPN ya. Awas hati-hati ya gitu kan. AJB ini dikeluarkan oleh notaris gitu kan, notaris PPAT. Dan AJB pun dikeluarkan tidak semudah itu ya teman-teman, tapi harus melalui proses dulu. Seperti misalkan dia harus, notaris tersebut harus memeriksa keaslian letter C, memeriksa apakah ada sengketa, memeriksa dari turun temurunnya seperti apa gitu kan, histori tanah tersebut seperti apa gitu kan. Nah, ketika si notaris itu aman, notaris itu menilai bahwa tanah itu aman, baru notaris bisa mengeluarkan AJB. Nah, AJB ini sangat penting kalau misalkan si pemilik tanah itu ingin menaikkan tanahnya ke SHM gitu. Jadi kalau pengen naikkan ke SHM itu wajib adanya AJB dan juga tanah sertifikat sebelumnya, misalkan GERIK atau letter C gitu kan, atau SHM juga misalkan diganti nama, itu bisa juga teman-teman ya. Jadi AJB ini sangat penting banget. Nah, kemudian inilah teman-teman beberapa istilah yang sudah kita bahas tadi ya. Teman-teman bisa baca aja ini semua ya. Dan kalau misalkan bingung atau apa, silakan teman-teman tanyakan ke koordinatornya masing-masing. Oke, dan untuk sesi kelas kita mengenai istilah wajib hafal kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok teman-teman. Terus ikuti kelas marketing properti ini. Mudah-mudahan pada sesi hari ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.